Ahibati fillah, ada satu masalah yang perlu diingatkan, masalah malam nisfu Sya'ban. Kalau tadi kita menyebutkan hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Azza wa Jal memandang kepada hamba-hambanya, lalu mengampuni buat orang-orang yang beriman untuk seluruh umat manusia kecuali dua orang, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, yang kedua orang yang menyimpan dendam. Itu orang tidak diampuni. Akan tetapi tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Nggak ada. Tapi Ustaz, kita biasanya ada perayaan nisfu Sya'ban. Ya kita lihatlah. Rasulullah SAW itu selama 10 tahun di kota Madinah. Beliau tidak pernah merayakan malam nisfu Sya'ban. Tidak dengan kembang api, tidak dengan obor, atau tidak dengan acara-acara lain. Ya biasa aja. Orang malam itu malam mulia, berbanyak amal soleh. Dan kita sudah perintahkan atau kita sudah dianjurkan beramal soleh dari sejak awal. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailataha wa sumu yawmaha fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'id dunya fayaqulu ala mustaghfirun fa aghfir lah, ala mustarziqun fa arzuqah, ala mubtala fa u'afih, ala sa'ilun fa u'tiyah, ala kadza hatta yatla' al-fajr." Disebutkan apabila masuk malam nisfu Sya'ban, maka kalian hidupkan malamnya, sholat malam di malam itu, dan puasa di harinya. Kalau puasa tanggal 15 jelas kita dianjurkan puasa 13, 14, 15. Tapi ini secara khusus bangun di malam harinya, puasa di siang harinya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah turun pada malam itu. Ketika matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia. Allah berkata, apakah ada yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Adakah yang ingin meminta rizki, aku akan kasih rizki kepada dia. Adakah orang yang sedang kena bala, aku akan sembuhkan dia dari balanya. Apakah ada orang yang mau minta, aku kasih dia. Ada banyak, sampai terbitnya fajar. Disebutkan bahwa hadis ini palsu. Sebagian menghukumi palsu, sebagian menghukumi dengan dhaif. Yang jelas ini hadis, kata Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, walaysa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadithun yu'awwal alaihi la fi fadliha. Tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sandaran berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Tidak pula bahwasanya di malam itu ajal manusia ditulis. Nggak ada. Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Dainuri dari Rashid bin Sa'ad, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fi lailatin nisfi min Sya'ban yuhillah ila malakil maut. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mewahyukan kepada malaikat pencabut nyawa, biqabdi kulli nafsin yuridu qabdaha fi tilka sana, untuk mencabut nyawa setiap jiwa yang ditetapkan mati tahun itu. Hadis ini juga dhaif. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa Nabi SAW mengatakan, tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban hatta inna rajula la yankih wa yulat lahu wa qad ukhrija ismuhu fil mauta. Pada malam Sya'ban itu ditetapkan ajalnya orang itu. Sampai seorang itu dikatakan kapan dia akan nikah, kapan dia akan melahirkan, dan dia sudah dicatat dia mati juga. Itu semua sudah tercatat. Ahibati fillah, semua itu dhaif. Karena malam nisfu Sya'ban bukan malam Lailatul Qadar. Terkadang kita melihat umat manusia ini peduli dengan sebuah acara, peringatan, kegiatan yang hadisnya dhaif. Bahkan sebagian mengatakan palsu. Dengan Lailatul Qadar nggak peduli.
Ada apa sebenarnya? Yang sahih diremehkan, yang dhaif diagungkan. Maka kita ingin mengembalikan umat manusia berkaitan dengan ajal, ditulisnya ajal ya. Catatnya ajal. Allah sudah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Itu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kadangkala kita memang cari amalan-amalan yang ringan, yang cukup sudah. Nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ini lagi. Maka cobalah jamaah. Buat teman-teman yang mungkin masih sibuk menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, dikaji kembali. Dipelajari kembali. Mungkin tadi yang Ana sampaikan, Ana dengar ustadz lain mengatakan sahih, ini itu macam-macam. Coba dikaji lagi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ngapain sih Nabi malam Lailatul Nisfi min Sya'ban? Apa yang beliau lakukan? Yang jelas beliau di bulan Sya'ban memperbanyak amal soleh. Memperbanyak puasa. Karena bulan ini bulan diangkatnya amal. Hadza wallahu alam bisawab. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk membersihkan hati, bertobat kepada Allah dan memperbanyak amal kebajikan khususnya puasa di bulan Sya'ban ini. Hadza wallahu a'lam.